Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi nilai mutlak ya, yang merupakan materi dari pelajaran matematika wajib di kelas 10 SMA. Kita masuk pada penerapan nilai mutlak dalam soal-soal cerita atau dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk pada materi yang melibatkan nilai mutlak, kita akan pemanasan dulu dengan materi persamaan dan pertidaksamaan linier. Kita beri satu contoh dulu ya. Contoh yang pertama, Mayang membeli buku dengan harga diskon sebesar 40% dari harga reguler atau harga tanpa diskon di sebuah toko. Untuk itu, Mayang harus membayar sebesar 46.800. Berapa harga reguler buku tersebut? Berarti besarnya diskon adalah 40% dari X. Ketika kita misalkan harga asli dari buku itu X rupiah, berarti yang dibayarkan adalah 1X dikurangi 0,4X sama dengan 0,6X. Nah, 0,6X itu besarnya sama dengan 46.800 gitu ya. Sehingga X-nya sama dengan 46.800 dikali 10/6 sama dengan 78.000. Itu contoh untuk yang persamaan linear. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan linear ya. Untuk contoh pertidaksamaan linear, di sini Pak Bambang membeli sepeda motor bekas pakai seharga 8.600.000. Sepeda motor itu dijual kembali dan Pak Bambang ingin mendapatkan untung tidak kurang dari 20%. Kalau yang namanya tidak kurang, berarti Pak Bambang ingin mendapatkan untung setidaknya 20% atau lebih gitu ya. Sehingga tandanya adalah lebih dari atau sama dengan. Nah, tentukan nilai batas harga jual sepeda motor dan harga jual terendahnya. Berarti kalau kita misalkan untungnya X rupiah, berarti nilai keuntungan itu X rupiahnya itu harus lebih dari atau sama dengan 20% dari 8.600.000 ya. Karena minimal Pak Bambang ingin mendapatkan untung 20% dari 8.600.000, sehingga sama dengan X-nya lebih dari atau sama dengan 1.720.000. Yang namanya harga jual itu kan sama dengan harga beli ditambah untungnya. Dalam hal ini berarti sama dengannya kita ganti dengan nilai lebih dari sama dengan, karena minimal mendapatkan untung tersebut. Kalau lebih itu kan akan lebih bagus, berarti lebih dari atau sama dengan. Sehingga harga jualnya lebih dari atau sama dengan 8.600.000 plus X nya 1.720.000, sehingga totalnya 10.320.000. Jadi minimalnya harga motor tersebut adalah dijual dengan harga 10.320.000. Nah, sekarang baru masuk ke contoh soal yang memuat nilai mutlak ya. Kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu Sungai Ciliwung sering meluap pada musim hujan dan kering di musim kemarau. Debit air sungai tersebut adalah 126 meter kubik per detiknya. Ini per detik yang benar. Perubahan debit pada cuaca tidak normal adalah 30 meter kubik per detik. Jadi bisa jadi dia semakin bertambah debitnya ketika curah hujan tinggi atau berkurang debitnya ketika curah hujannya rendah gitu ya, berkurang dari rata-ratanya. Debit airnya fluktuatif ya. Tentukan penurunan minimum dan peningkatan maksimum debit air sungai tersebut. Jadi misalkan patokannya 126 itu rata-ratanya. Jadi debitnya itu bisa berkurang 30 ya ketika curah hujannya rendah, maksimal berkurangnya itu 30, atau bisa jadi bertambah 30 ketika curah hujannya tinggi. Nah, di sini berarti persamaan nilai mutlaknya adalah nilai mutlak dari X. X itu kenaikan atau penurunan yang kita cari dikurangi 126. Ketika nilai X ini ya yang lebih
besar atau lebih kurang dari 126 itu dikurangi dengan 126, maka hasilnya akan mendapatkan 30. Nah, ini persamaan yang benar. Persamaan itu dapat diselesaikan dengan cara kita cari dulu definisi dari nilai mutlak X min 126, berarti sama dengan X min 126, atau kalau yang bagian negatif berarti dikalikan dengan negatif, hasilnya 126 dikurangi X. Pembatasnya berarti X lebih dari sama dengan 126 atau X kurang dari 126. Kita cari nilainya. X min 126 sama dengan 30. 30 kita ambil dari nilai yang diketahui. Berarti X nya 156. X kurang dari 126 berarti 126 min X sama dengan 30, berarti X nya sama dengan 96. Jadi penurunan debit airnya sebanyak 96 dan peningkatan maksimumnya sebanyak 156. Itu contoh yang ketiga. Kita masuk ke contoh yang keempat. Ya, seorang bayi lahir prematur di sebuah rumah sakit bersalin dengan beratnya 2,3 kilo atau 2300 gram. Untuk mengatur suhu tubuh bayi tetap stabil, maka bayi tersebut harus dirawat dengan inkubator selama beberapa hari. Suhu inkubator harus dipertahankan berkisar antara 30 sampai 35 derajat Celcius selama 3 hari ya. Ternyata jika beratnya itu 2100 sampai 2500 gram, maka suhunya harus dipertahankan 32 derajat Celcius. Nah, jika ada penyimpangan suhu ruangan sebesar 0,3 derajat, kira-kira hitunglah interval perubahan suhu inkubatornya. Berapa kira-kira perubahan suhu inkubatornya? Ya, intervalnya. Oke, kita misalkan T itu kemungkinan penyimpangan perubahan suhu inkubator akibat pengaruh suhu ruangannya. Berarti patokannya 32 derajatnya ya, rata-ratanya itu bisa lebih kecil atau bisa lebih besar dari itu. Penyimpangannya 0,3 ya, bisa lebih kecil 0,3, bisa lebih besar 0,3. Berarti yang kita cari adalah nilai lebih kecil atau lebih besarnya. Berarti kita misalkan T nya kemungkinan penyimpangannya dikurangi 32, nilainya pasti kurang dari atau sama dengan 0,3. Nah, T min 32 itu kita buat definisinya dulu. Berarti yang positif T min 32, yang negatif 32 min T ya, karena T min 32 dikali negatif. Nah, berarti T min 32 kurang dari 0,3, maka T nya kurang dari atau sama dengan 32,3. Sekarang yang T kurang dari 32 ya, berarti 32 min T kurang dari atau sama dengan 0,3, sehingga T nya lebih dari atau sama dengan, ini harusnya ada sama dengannya ya, 31,7. Karena 32 pindah ruas ke kanan, berarti min T kurang dari sama dengan 31,7, berarti agar minusnya hilang berarti kita balik tandanya ya, sehingga interval perubahannya berarti T nya di antara 31,7 hingga 32,3. Sekarang kita masuk ke contoh yang kelima. Kecepatan kendaraan pada jalan tol ditetapkan dengan rumus nilai mutlak V min 80 kurang dari sama dengan 15, dengan V menyatakan kecepatan dalam kilometer per jam. Tentukan batas kecepatan terendah dan tertinggi yang diizinkan. Jadi kita buat patokannya dulu ya. Di sini 80, perubahannya bisa berkurang 15, bisa bertambah 15. Berarti V min 80 kita cari definisinya dulu. V min 80 atau 80 min V. Berarti kita masukkan ke sini ya. Nilainya 15 nya kita taruh di ruas kanan, sehingga V nya kurang dari atau sama dengan 95 atau V nya lebih dari atau sama dengan 65, sehingga intervalnya T lebih dari atau sama dengan 65,
T kurang dari atau sama dengan 90. Sekarang kita masuk ke contoh yang ke-6. Perusahaan mendirikan minimarket A di kilometer 20 pada suatu jalan dan minimarket B di kilometer 50 pada jalan yang sama. Perusahaan tersebut ingin mendirikan sebuah minimarket lagi di jalan. Jika perusahaan menginginkan minimarket yang baru memiliki jarak lebih dari 20 km terhitung dari minimarket B, maka kilometer berapakah minimarket baru mungkin didirikan? Jadi patokannya adalah minimarket B. Ya, minimarket B itu berada di kilometer 50. Ya, berarti dia bisa kurang dari 50, ya, berkurang 20 km atau bertambah 20 km, ya, karena patokannya memiliki jarak lebih dari 20 km. Berarti kalau jaraknya 20 km boleh nggak boleh, karena di sini harus lebih dari. Berarti tandanya harus lebih dari, tidak lebih dari sama dengan, gitu ya. Berarti berapa? X min 50 lebih dari 20, berarti X nya lebih dari 70, ya. 70 didapatkan dari 50 ditambah 20, ya, lebih dari 20. Sekarang kalau yang sebelum kilometer 50, kan mungkin minimarket yang baru setelah kilometer 50 atau sebelum kilometer 50. Yang penting jaraknya lebih dari 20 km dari minimarket B. Sudah ketemu yang lebih dari 50, ya. Sekarang yang kurang dari 50, berarti 50 min X lebih dari 20, berarti min X lebih dari min 30, berarti X nya kurang dari 30. Berarti kemungkinan kedua minimarketnya berada kurang dari kilometer ke 30. Bisa jadi kilometer ke 29, kilometer ke 28 dan lain sebagainya, gitu ya. Sehingga minimarket dapat dibangun di jalan dengan letak X nya kurang dari kilometer ke 30 atau lebih dari kilometer ke 70. Kita masuk ke contoh yang ke-7. Pada orang yang terkena demam berdarah, jumlah hemoglobin per milimeternya dihancurkan oleh virus sehingga berkurang drastis. Oleh karena itu, penderita demam berdarah harus dirawat di rumah sakit untuk menaikkan dan mempertahankan jumlah trombositnya di antara 150.000 hingga 400.000. Dimisalkan rumah sakit memutuskan untuk penderita yang sudah positif DB, jumlah trombositnya harus dinaikkan dan dipertahankan sebesar 175.000 dalam beberapa hari untuk mengantisipasi timbulnya virus yang lebih ganas. Jika pengaruh psikologis karena perawatan terjadi penyimpangan jumlah trombosit sebesar 10.000, tentukan interval perubahan jumlah trombosit untuk mempertahankan kondisi normal. Jadi nilai X-nya yang kita cari, ya. Perubahannya bisa lebih dari 175, bisa kurang dari 175, ya. Dikurangi nilai rata-ratanya yang dipertahankan 175. Nah, 10.000 ini adalah perubahannya atau penyimpangannya. Berarti boleh pakai cara teori pertidaksamaan ini. Berarti kita ambil perubahannya atau penyimpangannya, kita taruh di ruas kiri, kita tambah dengan minus, gitu ya. Kemudian 175-nya kita pindah ke ruas kiri dan ruas kanannya dengan nilai mutlaknya berarti hilang. Berarti min 10.000 ditambah 175.000, 10.000 ditambah 175.000, berarti X nya di antara 165.000 dan 185.000. Oke, itulah beberapa contoh penerapan dari nilai mutlak, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.